Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kriptografi dan keamanan jaringan. Topik kita ini mungkin topik terakhir yang sebenarnya sering dibicarakan di awal kuliah, tapi ini kita tempatkan di akhir, yakni topik tentang serangan, attack, serangan. Ya, selama ini kita bicara tentang pengamanan dan sebagainya. Nah, lalu menyerangnya gimana kalau kita punya sistem yang bagus gitu ya, atau kita anggap bagus, tapi nyerangnya bagaimana? Nah, yang pertama yang umum yang kita kerjakan kalau mau menyerang suatu sistem kriptografik ya. Kriptografik itu kan enkripsi, dekripsi, kemudian hashing, lalu message authentication atau digital signature dan sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk serangan yang mungkin bisa dilakukan orang dalam situasi seperti itu. Nah, pertama kita ke yang enkripsi, dekripsi dulu. Jadi kita punya ini sender, receiver, kemudian mereka berkomunikasi ya, tidak harus sender receiver ya, nanti bisa sebaliknya, ini kirim pesan, kemudian ini di enkripsi ya. Nah, serangannya untuk yang umum dilakukan ya pihak ketiganya ini yang menyerang, dia melakukan sadap, pensadapan, menyadap, itu yang umum ya, disadap. Nah, penyadapan ini kalau dalam bahasa Inggrisnya eavesdrop, gitu, eavesdropping itu dilakukan dengan mengcopy, mendengarkan komunikasi. Ini komunikasi elektronik, jadi kalau kita punya jalur dan sebagainya bisa kita copy, bisa macam-macam, karena biasanya kan ini internet ya. Kalau internet itu kan data itu dikirim secara beranting dari satu tempat ke tempat lain, sehingga jalur komunikasinya itu dikuasai oleh banyak pihak, tidak dalam satu penguasaan. Berbeda kalau misalnya jaringan internal di satu rumah atau satu gedung, itu pengelolanya satu. Tapi kalau kita sudah bicara internet, itu pengelolanya orang banyak. Nah, masing-masing pengelola itu nanti kirimnya kan beranting. Nah, beranting bisa ya, seperti saya ceritakan di awal kuliah dulu, kalau pesan saya di sini di tablet ini kirim ke seseorang lain yang menggunakan HP dan sebagainya, kan berarti nanti dari sini ke, katakan, operator selular yang saya gunakan, kemudian operator selular akan menyewa jalur fiber optik ke suatu titik tertentu, di mana nanti operator dari penerima berlangganan ke titik itu dan seterusnya. Ini jalurnya bisa panjang, bisa dicoba kalau kita melakukan tracing gitu dari satu titik di device kita ke, katakan, suatu server di tempat lain. Itu bisa lewat 5 sampai mungkin sampai 20-30 lompatan hub. Jadi koneksinya banyak. Nah, itu masing-masing titik itu penguasanya bisa berbeda-beda, hanya bekerja sama saja. Nah, karena itu diperlukan yang enkripsi tadi itu. Nah, tetapi kalau tidak terenkripsi, berarti ini di copy, orang bisa membacanya. Jadi kira-kira itu kejadiannya gitu ya. Nah, ini sifatnya pasif dalam arti dia tidak mengirimkan apa-apa, cuma mendengarkan saja, menyadap saja. Tapi bisa juga bersifat aktif gitu. Nah, kalau aktif gimana? Ya, kalau ada dua pihak berkomunikasi, dia aktif menerima komunikasi dari satu pihak, kemudian mengirimkan ke pihak lain. Kalau ini kirim, nanti dia yang menerima, dikirim lagi ke pihak ini. Bisa nggak seperti itu? Ada kejadian yang ada. Jadi dulu pernah terjadi misalnya
eh, nah dulu awal-awal BCA melakukan internet banking itu kan dia membuat layanan namanya Klik BCA. Klik BCA nih yang Sentral Asia, ya, Klik BCA. Nah kemudian Klik BCA ini kan ini bisa macam-macam cara nulisnya, bisa Klik BCA ada minusnya, bisa Klik BCA tanpa minus, bisa kliknya pakai bahasa Inggris CLIK minus BCA atau CLIK BCA tanpa. Jadi ini variannya itu banyak dan dari sekian jumlah, sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, sekian juta pelanggan itu ada sebagian yang mungkin tidak ingat betul gitu sintaksnya, lalu dia mengeklikkan di browsernya Klik BCA sesuai dengan yang dia pahami Klik BCA tulisannya seperti apa. Nah bisa saja tulisan Klik BCA yang kita itu dipakai atau dilanggan nama domain itu oleh pihak lain, ini pihak ketiga. Jadi kalau ini Klik BCA pakai KLIK minus BCA, dia bikin website namanya katakan pakai C BCA misalnya. Nah ini kan sudah beda, ini K, ini C, ini barangnya sudah berbeda. Nah tetapi kalau usernya nanti mengetikkan domainnya itu pakai C Klik BCA, maka yang didapat ya akses pihak ketiga ini. Dan di sini dia bisa membuat semacam program yang kerjaannya adalah meneruskan apa yang diterima dari sender ini. Ini mungkin terenkripsi ya, pakai SSL gitu, secure socket layer dan sebagainya. Dan itu bisa dilanggan oleh si pengguna sistem ini. Jadi apa yang diketikkan dari sender ini meskipun ini terenkripsi di tengah, tapi karena dia masuk ke website yang dikelola orang, maka komunikasinya bisa didapat dari sini. Nah apa yang diterima dari sender ini oleh si pihak ketiga ini diteruskan langsung ke BCA yang asli. Nah BCA asli kan nanti akan menjawab. Nah jawabannya ini juga diteruskan ke sendernya yang di sini, yang kliennya ini klien server, ini klien ini. Sehingga si klien ini akan merasa berkomunikasi langsung dengan Klik BCA yang asli. Itu meskipun nanti di sini Klik BCA pakai C, lalu diteruskan aja ke Klik BCA yang betulan. Nanti dapat apa diteruskan, sehingga transaksi ini, komunikasi antara klien server ini bisa berlangsung seperti biasa gitu. Tidak, usernya tidak merasa ada keanehan di dalam komunikasinya. Nah tetapi karena ini melewati pihak ketiga, maka dia bisa melakukan penyimpanan di harddisknya. Ini bisa user ID, password dan sebagainya bisa di sini. Ini pernah terjadi. Jadi kalau kita googling kasus Klik BCA yang awal itu pernah terjadi, tapi kemudian dilakukan, ya artinya pihak BCA menyadari ada kelemahan itu lalu melakukan perbaikan. Mungkin kemudian dia membeli semua varian dari Klik BCA ini, sehingga apapun yang diketikkan user itu akan masuk ke server aslinya misalnya, atau banyak tindakan yang dilakukan untuk mencegah itu. Nah ini yang disebut active attack. Attack-nya itu aktif gitu. Oke, nah berikutnya secara matematik ini hanya semacam academic exercise saja. Nah, realnya bisa terjadi, bisa tidak terjadi, tapi ada beberapa varian dari attack yang dilakukan orang. Nanti ketika mereka bisa mendengarkan conversation-nya. Yang pertama ini ada cybertext only attack. Cybertext
only text. Ini yang didapat kalau kita melakukan conversation client server lewat internet, dan komunikasinya dilindungi katakan end-to-end enkripsi dengan katakan SSL, secure circuit layer atau semacamnya, IP security dan sebagainya. Apa yang bisa didapat dari cybertext only? Ya, ini koleksi dari cybertext. Di si pihak ketiga itu bisa mendapatkan koleksi dari cybertext. Nah, apa ada manfaatnya itu koleksi cybertext? Bisa dimanfaatkan. Gitu. Misalnya melihat dari polanya yang seperti saya disebutkan di kuliah sebelumnya, dilihat dari pola dari cybertext yang didapat. Nah, koleksi kalau dari klien dan server yang sama melakukan komunikasi terus menerus, itu ada kemungkinan itu mereka bisa mendapatkan polanya. Ada kemungkinan bisa mendapatkan pola yang mungkin berguna. Nah, ini kan academic exercise, mungkin berguna itu seperti apa? Misalnya komunikasi transfer uang misalnya, kalau ada polanya kan bisa terlihat, oh ini mestinya blok tentang ID, ini blok tentang nominal uang, ini blok tentang macam-macam gitu. Nah, jadi dari pola-pola itu barangkali nanti bisa mempermudah atau mempersempit area searching kalau mau dilakukan mungkin dengan brute force atau semacamnya. Jadi, nah, ini bisa didapat. Nah, kemudian ada yang kedua, itu adalah non plain text. Non-plain text. Kalau non-plain text itu selain cybernya itu juga plain textnya. Nah, ini saya nggak tahu nanti apa kegunaannya apa gitu atau situasinya apa. Jadi kalau misalnya saya melakukan komunikasi dengan seseorang, dan tentu saja seseorang ini kan, ini saya komunikasi dengan seseorang di sini, dan kemudian katakan komunikasinya menggunakan public key misalnya, kemudian public key crypto system. Jadi public key itu kan ini kirim dengan secret key-nya di sini, secret, kemudian di decrypt pakai public-nya, lalu dia bisa baca. Jadi dia dapat cybertext-nya, dapat plain text-nya gitu. Tapi kan secret key-nya nggak diketahui. Nah, kita ingin mencoba mengetahui secret key-nya itu apa. Nah, dari secret key apa ini kan terus ada public key-nya, kemudian ada pasangan dari plain text dan cybertext-nya. Nah, kombinasi dari pasangan plain text, cybertext dan public key, ini 3 angka. Itu kalau didapat dalam koleksi yang lebih banyak, nanti bisa dilihat bagaimana caranya. Dalam koleksi yang banyak itu lebih mempersempit search kalau kita ingin mencoba menggali secret key yang dipakai itu apa. Jadi di sini adalah non plain text. Plain text-nya diketahui, cybertext tentu saja diketahui karena itu memang komunikasinya di situ. Dan kemudian ada public key. Nanti 3 pasangan ini bisa digunakan untuk menebak secret key dari pengirimnya itu apa. Nah, nebaknya tentu tidak mudah gitu, tetapi semakin banyak pasangan plain text cybertext, semakin besar peluang kita bisa menebak secret key-nya. Yaitu, nah berikutnya ini yang lebih dekat dengan social engineering. Dekat dengan social engineering itu adalah menggunakan dictionary attack. Dictionary
dictionary itu pakai kamus itu. Nah ini mungkin di keamanan informasi dulu pernah kita diskusikan bahwa kebanyakan orang bisa pernah tunjukkan ada file koleksi password, itu bisa kita cari aja. Kalau password collection gitu nanti kita akan temukan itu ternyata banyak orang itu menggunakan password itu dari kata yang ada di kamus. Jadi passwordnya itu menggunakan kata yang ada di kamus gitu. Jadi misalnya saya pernah menggunakan password, katakan mungkin dalam bahasa Jawa dengkul melotrok misalnya, semacam itu. Tapi kata dengkul dan melotrok itu kan ada di kamus. Sehingga ketika orang itu mencoba menebak password orang, itu menebaknya itu menggunakan kombinasi kata-kata yang ada di kamus. Nah, mungkin orang bisa berdalih, saya pakai kata dalam bahasa Jawa, kan nggak ada orang lain yang ngerti bahasa Jawa, cari kata yang sangat eksotik gitu dalam bahasa Jawa. Tapi karena ada kamus, ini orang bisa melakukan attack itu dengan memanfaatkan kamus yang ada. Nah itu akan mempersempit search space-nya, jadi tidak harus cari semua kombinasi sembarang teks, tapi teks-teks yang ada di kamus itu dikombinasikan. Itu ya mungkin masih cukup banyak gitu, tetapi jauh lebih sedikit daripada teks yang bisa dibentuk dengan karakter-karakter yang ada di alfabet kita secara keseluruhan. Jadi ya, itu idenya. Nah, dictionary tag ini tidak hanya menggunakan kamus-kamus yang ada, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Sunda, tapi juga kamus yang di-create secara manual dari suatu aktivitas. Ya, kalau saudara punya tadi itu yang daftar password yang sering digunakan orang dan sebagainya, itu mereka bisa menggunakan dictionary tag itu password, dan mungkin kalau katakan penyimpanannya dan sebagainya itu katakan menggunakan hashing MD5 atau SHA 256. Nah yang mereka lakukan adalah bikin kamus baru, kamus dimana tabelnya di situ adalah ini kata, ini hash. Nah hashnya bisa MD5, katakan MD5, ini ada satu kolom lagi SHA 256 ya. Lalu ini kata-kata yang sering dibuat untuk password tadi itu dimasukkan nilainya, dilakukan komputasi, lalu nilainya dimasukkan ke tabel ini. Nah tabel ini bisa cukup besar kalau kita pakai komputer sekarang, storage-nya besar, komputasi powernya besar, jadi bisa didapat. Nah ini makanya kita seolah-olah lalu bisa memiliki fungsi inverse hash, kita menginverse MD5 atau menginverse SHA, tapi sebenarnya bukan melakukan komputasi untuk inverse itu, tapi melakukan table lookup semacam ini. Nah itulah sebabnya kemarin untuk keperluan menanggulangi dictionary attack dari orang-orang yang membuat tabel katakan inverse MD5 atau inverse 256, mereka buat ini dengan segala macam kata yang ada di kamus berbagai bahasa dan sebagainya. Hasilnya apa yang dipakai untuk lookup ke sana. Nah itu untuk menanggulangi itu, maka di kuliah sebelumnya, kuliah ke 11 kemarin, kita diskusikan penggunaan teknik yang disebut sebagai penambahan salt itu. Nah salt ini mengakibatkan nanti untuk satu kata yang sama, yang paling banyak misalnya kata rahasia atau kata khusus, spesial, apa kata-kata tertentu, itu di penyimpanan password tabelnya itu perlunya diberi salt, sehingga
dari satu kata itu realnya tersimpan dalam sangat banyak varian dari hashnya karena diberi salt. Nah, karena itu ini salah satu cara salt ini menanggulangi kemungkinan orang melakukan dictionary attack. Dan yang sudah kita diskusikan paling awal itu ya brute force itu. Brute force itu memaksakan coba-coba mencoba semuanya. Nah, ini yang mungkin defaultnya kalau kita mau coba-coba dicoba semua, cuma ini memakan waktu paling banyak. Oke, saya kira itu tentu di luar ini ada katakan tadi yang aktif attack tadi itu yang saya contohkan kasusnya klik BCA itu kita melakukan attack-nya itu berlaku sebagai orang yang berada di tengah-tengah dari orang yang berkomunikasi. Nah, itu pihak yang di tengah dari orang yang berkomunikasi itu sering disebut sebagai man in the middle attack, bukan man in black tapi man in the middle attack, MIM. Nah, kemudian ada juga beberapa hal, tapi ini hanya semacam academic exercise gitu, orang melihat mungkin dari power consumption. Misalnya kita punya cryptographic chip, ini input, ini password, dan ini dapat ciphernya. Nah, power consumption dari chip ini bisa mewakili somehow dari struktur inputnya mungkin. Jadi kalau semakin besar dia makan power, berarti inputnya semakin rumit, semakin randomized gitu, semacam itu. Mungkin kalau misalnya ini katakan chipnya chip RSA gitu ya, nanti berarti kalau makan power besar berarti komputasinya melibatkan angka yang sangat besar, untuk yang itu bisa dianalisa semacam itu. Tapi ini akademik aja. Tapi secara keseluruhan memang maksudnya adalah mempersempit area pencarian kalau kita mau melakukan brute force itu. Oke, saya kira itu bentuk-bentuk dari serangan-serangan ke cyber. Tadi ada serangan yang sifatnya itu membaca, menebak password untuk enkripsi dekripsi, atau bisa juga serangan untuk mencari bentuk asli dari simpenan tabel password yang disimpan dalam bentuk digest semacamnya. Oke, saya kira itu, dan ini adalah kuliah terakhir dari seri kriptografi dan pengamanan internet untuk semester ini. Nah, tentu di masa-masa berikut akan dilengkapi lebih bisa lagi, dan untuk seri berikutnya kita akan langsung juga membuat video yang langsung praktek coding. Mungkin kita pakai sistem coding yang sedang populer pakai bahasa pemrograman Python dan semacamnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.